Ya, inilah dia, kita lagi berada di Port Rotterdam atau Benteng Rotterdam. Tunggu. Tunggu aku. Hai guys, kita ada di Port Rotterdam. Kita mau bayar kecil dulu. Bisa dilihat, bisa dimasuk sama asal daerah dari mana? Kasar. Dayak. Makassar. Ini alamat Daya Ada sih. Tujuan Mana mobil? Apa tujuan? Di situ. Blok. Pilih di situ. Video blok. Jalan. Oh, ini mobil Itu kah? pindah ke sana. Siapa yang kita? 1, 2, 3. Gimana mobil? Bukan pindah ke 6 sana. dewasa. Nama tidak ada mobil. 3 anak. Anak-anak juga? itu aja berapa? 6 dewasa. Wow. Wow. Diliin sana. Kita masuk guys. Kita mau masuk di museum. Jangan lupa like, share, subscribe Like, di. share, subscribe di Gresita. Ya. Ayo kita jalan guys. Oh iya, nanti saya pergi. Kita mau berangkat. Kita mau tunggu payment dulu. Payment. Guide. Kucing. Apa? Lingkungan tugas. Ini kalau panas ya. Apa nu? Apa Rena? Tripod. Kau dia masanya kesuruh nih sayang. Ombas kan. Iya nak, kalau yombas bagus kita suruh-suruh. Tak lupa sarang. Yombas saya suka kamu. Mau jadi suruh-suruh. Saya kalau yang bahasa aku suruh-suruh di kiri kanan. Baru bilang lagi, Ombas buka ki, Ombas. Museum Lagaliga di situ dulu ya. Ya, ini. Penjaranya. Iya bisa dilihat dari luar kan, dari jendelanya itu bisa dilihat semua kan. Harus dijaga kebersihannya juga kan. Ya, kalau mau lihat bentengnya dulu kita bisa ke atas dulu. Oh iya. Kan? Iya. Ayo. Ayo. Ya. Mana minumnya? Aku simpan. Di situ. Ya, jadi Bapak Ibu, benteng ini adalah salah satu dari benteng peninggalan kerajaan Goa dari kerajaan Makassar. Benteng ini dibangun tahun 1545. Ketika dibangun dulu Bapak Ibu, di sekitar benteng ini banyak ditumbuhi pohon pandan. Oh. Maka diberilah nama benteng Ujung Pandan. Oh. Pandan itu sendiri berasal dari daun pandan yang bisa dianyam atau merupakan suatu daun yang harum. Tapi kan terpengaruh dialeknya Makassar, jadi pandan jadi pandang. Ya, Jadi seperti itu lagunya kan, angin jadi angin memiri. Tambah G. Iya, tambah G jadi ujung pandan menjadi ujung pandang. Ya kita bisa naik di atas ini. Jangan kau Benteng itu ini berganti nama waktu dikuasai oleh VOC Belanda. Ya, itu VOC Belanda mengganti nama benteng ini dalam suatu perjanjian dalam sejarah namanya Perjanjian Bungaya. Bungaya itu tertanggal 18 November 1667. Benteng ini jatuh ke tangan VOC Belanda. Kemudian VOC Belanda mengganti nama menjadi Port Rotterdam. Ya, Rotterdam ini adalah kota kelahiran Gubernur Jenderal Belanda yang saat itu beliau merupakan Gubernur Jenderal di kawasan timur Indonesia yang bernama Cornelis Jansson Spilman, lahir di kota Rotterdam. Jadi beliau ini mengganti nama Rotterdam, Port Rotterdam. Ya, Rotterdam sendiri itu adalah nama kota kelahiran Gubernur Jenderal Belanda tadi yang ada di Rotterdam. Jadi orang Belanda kemudian menjadikan benteng ini semacam kota kembar di Rotterdam di Belanda dan di Makassar ini, makanya dikenal Port Rotterdam. Ya, kita bisa lihat bentengnya dari sini. Ya, benteng ini juga dikenal dengan benteng Panjua atau Penyu. Ya, Panjua atau Penyu. Karena apa? Kalau kita lihat benteng ini dari atas udara ini seperti penyu, kura-kura. Ya, ini kepala.
Ini kepala dan kaki-kaki itu adalah sudut-sudut dari benteng ini sendiri. Ya, ya karena itu Sa. kerajaan gua itu dari Makassar dikenal kerajaan pelaut. Pelaut itu karena benteng ini bentuknya seperti kura-kura penyu sebagai tanda bahwa kerajaan gua itu kerajaan pelaut maritim yang ingin berjaya di laut dan di darat seperti layaknya binatang amfibi yang hidup di dua alam. Ya. Dan nama keempat benteng ini juga Bapak Ibu namanya Benteng Kotaya, benteng kota. Karena apa? Makassar itu berkembang di sekitar benteng ini. Ibu kota Makassar dulu bukan di sini, tapi adanya di Sombaopu. Sombaopu sekarang dijadikan taman mini untuk rumah-rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Ini benteng ini kita bisa lihat ini dari atas ini kurang lebih 2,8 hektar atau kurang lebih 3 hektar luasnya. Dan temboknya ini ketinggiannya 5 sampai 7 meter temboknya tingginya. Dan tebalnya itu hampir 2 meter. Ya. Dan benteng ini juga dulu ada selokan atau parit. Kalau masuk itu orang lewat pintu gantung buka tutup di depan sini karena sudah berkembang Makassar maka pintu atau selokannya itu tertimbun tertutup. Ya ini dulu kepalanya namanya Bapak Ibu namanya Bastion Bone. Ya Bastion Bone dari kerajaan Bugis yaitu Bone. Itu Arung Palaka sebagai rajanya. Sempat dulu menempati kepala benteng ini dengan politiknya Belanda saat itu namanya politik Divide et Impera, politik adu domba. Karena untuk melawan kerajaan gua ini Hujan turun. yang saat itu juga dipimpin Sultan Hasanuddin, Belanda itu segan kemudian dia adakan politik pecah belah dulu. Ya karena itu Raja Gua ke-16 namanya Sultan Hasanuddin dalam sejarah itu bergelar The Hanches van het Westen atau The Cock from the East of Indonesia, ayam jantan yang tak pernah mundur dari wilayah timur Indonesia. Tapi Sultan Hasanuddin itu bergelar sultan ketika Islam masuk di daratan Sulawesi dan kerajaan Gua menjadi kerajaan Islam, maka gelarnya Sultan. Ya, beliau sendiri panjang nama aslinya. Namanya Imalom Basing Daeng Matawang Karaing Bontong Ape Muhammad Bakir Sultan Hasanuddin. Ketika Belanda masuk dalam benteng ini semua bangunan di dalam ini bangunan Belanda. Ya ini semua bangunan Belanda. Karena dulu itu dalam benteng ini rumah panggung, rumah adatnya Bugis Makassar. Tapi dikuasai Belanda diganti dengan bangunan Eropa atau orang sebut itu bangunan gotik. Ya, di tengah itu berfungsi dulu semacam rumah ibadah atau gereja Protestan. Karena Belanda juga membawa misi kristenisasi Protestan. Kalau yang di itu tempat tinggalnya ada kem-kem baraknya Belanda, ada gudangnya spices rempah-rempah yang kanan besar itu Lagalibo. Itu pusat rempah-rempah di Asia Tenggara saat Pernah Nesa? Yeah. Sana. Kemudian ada juga mini Sana. ya kita bisa jalan ke sana ya karena agak hujan di ruang tahanan Pangeran Diponegoro. Ya. Jadi ini reluntuan perang. Jadi biasa kalau hari Sabtu Minggu praweddingnya Makassar di sini video klip termasuk kemarin itu si Tukul ambil gambar kan namanya Japa-Japa Makassar. Kalau ini Pak, ya yang ini yang bendera Pak berebutan toh karena dulu pernah direbut juga oleh Belanda jadi terjadi suatu pertempuran. Ya kita bisa sebenarnya jalan di atas atau jalan di bawah aja. yang di atas. Ya di atas saja kita lewat sini sampai ke ruang tahanan Pangeran Diponegoro. Ya. Dan ini dulu dipersenjatai itu meriam karena serangan banyak dari laut. Karena dulu benteng ini dikelilingi dengan selokan parit, makanya di kepala itu untuk menahan serangan dari laut ini persenjatai meriam, yaitu yang dari pulau-pulau dan dari daerah-daerah sekitar pesisir Selat Makassar ini. Ya, makanya ini benteng ini salah satu dari peninggalan kerajaan Goa. Ya, Goa ini adalah kerajaan dari suku Makassar, makanya di tembok benteng ini banyak bolong-bolong, banyak yang rusak karena tembakan dari Goa. tembakan Iya, ini banyak bolong-bolong ini. Ya, karena itu ditembak dari laut. Oh. Makanya sasarannya dulu kan tidak sampai ke sini. Karena ini dulu selokan parit yang kelilingi. Jadi orang nggak bisa masuk. Harus ditembak dari luar, makanya nggak ada yang sampai. Cuma tembakannya dulu senjatanya itu senjata yang diisi satu-satu kan, bukan otomatis seperti sekarang yang diisi satu-satu baru pakai nembak. Ya. Makanya benteng ini agak miring ke bawah ini temboknya, batunya, supaya kalau tembakan lurus terpantul itu, terpantul keluar. Ya. Ya ini baraknya Belanda atau tentara Belanda.
dan ini dulu tempat pertahanan senjata untuk menahan serangan banyak dari laut. Ya. Jadi kerajaan tua itu pada abad ke-16 itu kerajaan terbesar di kawasan timur Indonesia.